Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah sama antara azab, musibah dan bala? Mohon penjelasannya. Azab, ya memang azab. Azab itu azab, siksaan dari Allah. Azab itu memang siksa. Tersiksa orang yang mendapatkan azab. Tapi di sisi lain dia juga sebagai apa? Ujian. Dia juga sebagai apa? Ujian. Musibah ini adalah nama semuanya. Semua dari bala. Bala cobaan, musibah juga cobaan. Cuman kalau dalam konteks hadis, musibah itu lihat dia lebih umum. Dia lebih umum. Musibah itu sesuatu yang mohon maaf, bala yang seharusnya lebih umum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Bala itu bisa baik, bisa buruk. Bala bisa baik, bisa buruk. Apa itu bisa baik, bisa buruk? Misalnya antum punya banyak harta, itu ujian, itu bala. Di satu sisi dia nikmat, tapi di satu sisi juga ujian. Karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan, ya antum misalnya bangkrut dalam usaha antum, itu juga bala. Sementara musibah dia konotasinya menyedihkan, menyakitkan, itu adalah musibah. Ya, menyedihkan, menyakitkan itu musibah. Konotasinya kepada sesuatu yang sedih, menyakitkan, itu musibah. Yang intinya semuanya sama. Mau adab, mau bala, mau musibah, tujuannya adalah tadi, kalau bukan menghapuskan dosa seseorang atau mengangkat derajat seseorang. Allah azab dengan menimpakan misalnya tsunami, menimpakan gempa. Dia azab, bala, semua sama. Ya. Kalau kita mau membedakan, intinya tuh semuanya sama. Jadi wallahu alam, ini yang ana ketahui. Jadi kalau di spesifikasi bala itu memang dia lebih umum. Kalau adab itu yang lebih pada yang menakutkan gitu ya. Seperti tsunami itu adab gitu ya. Kemudian kayak seperti Allah tenggelamkan ke dalam bumi, itu berarti adab ya. Allah turunkan misalnya hujan batu misalnya, itu berarti adab itu ya, siksaan kepada mereka. Dan apakah adab itu akan mengenai orang-orang kafir, orang-orang pendosa saja, ataukah orang-orang yang beriman juga kena? Kalau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nasa idza ra'awil munkar falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihim aw bi'adabihim. Manusia kalau melihat kemungkaran lalu dia tidak merubahnya, dia senang, dia tinggalkan, maka Allah akan turunkan adab, iqab, hukuman kepada semua orang. Kepada semua orang yang ada di situ kena. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah. Wattaqu fitnatan. Takutlah kalian kepada fitnah yang akan menimpa kepada semua orang, bukan khusus pada orang-orang yang berdosa saja, kepada semua orang. Di sini kata-kata la tusibanna, ini kata musibah. Musibah itu adalah sesuatu yang mengenai.
Asoba yusibu, dari musibah, dari kata asoba yusibu, yang mengenai. Jadi kalau adab ini bisa juga kena pada orang-orang baik. Cuman kalau mereka melihat kemungkaran tadi, kata Rasulullah, dia tidak merubah, dia orang soleh, dia rajin ibadah, rajin sholat, tapi dia tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan, maka adab itu bisa kena kepada mereka, bisa semuanya. Kemudian kalau seandainya musibah, adab itu mengenai kepada orang baik dan orang pendosa, orang-orang bermaksiat, maka musibah juga begitu, bala juga begitu, akan mengenai semua orang. Allah akan uji, Allah akan kasih musibah kepada semua orang. Jadi ujian, musibah itu Allah kasih tergantung ke kualitas keimanan seseorang. Semakin baik ujiannya besar, semakin soleh ujiannya lebih berat. Dan itu tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta kepada suatu kaum, Allah kasih ujian. Ibtalahum, Allah kasih ujian. Jadi bala, kata-kata ibtila di sini ujian. Kepada orang soleh Allah kasih, bahkan semakin kuat agamanya, semakin kuat juga ujiannya. Dan ini semua juga musibah. Naam, wallahu a'lam bishawab.